Kalau bisa mendapatkan bantuan PKH, sisihkan sedikit demi sedikit. Kalau sudah ngumpul buat modal usaha. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary PKH. Oke sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan semakin sukses. Oke sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya Diary PKH akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan menyambut pencairan PKH bulan Oktober tahun 2020 ini. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham ya sahabat YouTube. Dan sebelum saya melanjutkan informasinya, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat YouTube semua yang sudah mendukung channel Diary PKH sampai dengan detik ini. Alhamdulillah berkat sahabat YouTube semua, channel Diary PKH sudah berkembang ya sahabat YouTube. Dan target 1 tahun ke depan channel Diary PKH semoga tembus 100.000 subscribe sahabat YouTube. Mohon doa dan dukungannya, kalau tembus akan ada giveaway yang insya Allah sangat bermanfaat bagi sahabat YouTube semua. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya, yaitu dalam rangka menyambut pencairan PKH bulan Oktober tahun 2020 ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Jadi sekarang Oktober sudah memasuki minggu kedua ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube banyak yang bertanya-tanya, banyak yang berharap-harap cemas ini kira-kira cair apa tidak. Dengar-dengar katanya dicairkan di bulan Desember atau Januari awal tahun 2021. Apakah ini kembali pencairannya tiap 3 bulan sekali atau tetap 1 bulan sekali? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya sahabat YouTube. Jadi di video ini akan saya jawab menurut sosialisasi percepatan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial sahabat YouTube. Sebenarnya bantuan PKH mulai bulan Oktober ini mekanisme pencairannya sudah kembali normal, yaitu tiap 3 bulan sekali sahabat YouTube. Jadi untuk Oktober, November, Desember itu dicairkan hanya sekali. Dan menurut surat edaran yang sudah dilayangkan oleh Kementerian Sosial, memang pencairannya dilakukan pada bulan ini, yaitu bulan Oktober tahun 2020 sahabat YouTube. Dan saya juga masih ingat di tahun 2019 kemarin itu pencairan tahap 4 ya sahabat YouTube untuk PKH itu juga dilakukan pada bulan Oktober. Jadi sabar saja, tunggu saja kabar yang fix ya sahabat YouTube. Nanti dari channel Diary PKH pasti akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua kapan cairnya ya sahabat YouTube. Dan langsung saja terkait dengan persiapan menyambut pencairan PKH bulan Oktober tahun 2020 ini, ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua, penting ya sahabat YouTube. Apa itu informasinya? Yaitu terkait dengan kartu KKS ATM merah putih sahabat YouTube. Itu wajib dipegang sendiri dan dimanfaatkan secara mandiri sahabat YouTube. Kenapa harus dimanfaatkan secara mandiri, harus dipegang sendiri? Supaya menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sahabat YouTube. Kenapa harus dipegang sendiri? Iya, tidak boleh dipegangkan ke orang lain sahabat YouTube. Misal dipegang oleh pendamping PKH, dipegang oleh pendamping BPNT atau TKSK ya sahabat YouTube, dipegang oleh ketua kelompok, dipegang kepala dusun, dipegang RT RW, Pak Lurah, dan siapapun dengan dalih apapun, dengan alasan apapun, kartu KKS ATM merah putih itu wajib dipegang sendiri-sendiri sahabat YouTube ya, supaya menghindari penyalahgunaan itu tadi. Misal ini dipegang oleh salah satu pihak yang seharusnya sahabat YouTube para KPM itu cairnya misalkan 600.000 ya sahabat YouTube, karena dipegang oleh orang lain, kan kita tidak tahu, siapa tahu yang seharusnya cairnya 600 hanya dikasihkan yang 500.000 atau 550.000. Nah, terus sisanya kemana? Nah, itu namanya adalah penyalahgunaan sahabat YouTube. Jadi itu supaya menghindari itu, makanya
ada namanya gerakan pegang kartu KKS sendiri. Wajib hukumnya penerima PKH dan juga penerima BPNT ya, dan juga penerima BPNT itu kartu ATM KKS merah putih wajib dipegang sendiri-sendiri sahabat YouTube. Itu ya bukti penyalahgunaan, yaitu tadi nominal bantuan yang dikurangi atau dipotong, itu tidak boleh sahabat YouTube. Itu namanya pungli. Jadi sanksinya berat, bisa kerana hukum itu sahabat YouTube ya. Terus bentuk penyalahgunaan berikutnya apa? Misal ini penerima PKH pinjam ke bank peletit atau rentenir, kemudian digadaikan kartu KKS-nya, itu juga termasuk penyalahgunaan sahabat YouTube. Itu juga tidak boleh. Jadi penerima PKH, KPMPK harus mawas diri, harus menjaga diri baik-baik. Kartu KKS-nya jangan sampai disalahgunakan, jangan dikasihkan ke orang lain, apalagi digadaikan. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah mewanti-wanti kepada penerima PKH dikasih waktu maksimal 3 bulan untuk menyelesaikan tanggungannya di bank rentenir itu tadi sahabat YouTube ya. Nah, untuk menyelesaikan tanggungannya, kalau selama 3 bulan atau lebih dari 3 bulan kok tetap melakukan praktik seperti itu, ya mohon maaf, dari Kementerian Sosial akan bertindak tegas. Sanksinya apa? Yaitu akan dikeluarkan, akan dicabut program bantuan PKH-nya. Itu sanksinya ya sahabat YouTube. Dan bagi para pendamping, kemudian ketua kelompok ataupun RT RW, itu sanksinya apa? Ranah hukum ya itu sahabat YouTube sanksinya. Dan alangkah baiknya bagi sahabat YouTube yang sampai dengan detik ini kartu ATM-nya atau KKS-nya masih dipegang oleh orang lain, siapapun itu, segera minta dengan baik-baik ya sahabat YouTube. Segera minta dengan baik-baik untuk disimpan sendiri dan dimanfaatkan secara mandiri. Kalau yang bersangkutan tidak mau, ya sahabat YouTube, memaksa tidak mau, bersikukuh tidak mau mengasihkan ya, terpaksa sahabat YouTube semua para KPMPKH yang ATM-nya itu dipegang orang lain, laporkan ya sahabat YouTube, laporkan minimal ke dinas sosial. Tidak mengatasi, laporkan sampai ke pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, karena itu menyalahi aturan ya sahabat YouTube. Jadi itu yang perlu disiapkan untuk menyambut pencairan PKH bulan Oktober tahun 2020 ini sahabat YouTube. Yang pertama, pastikan sahabat YouTube mengetahui berapa nominal yang sahabat YouTube semua besok pastikan dapat ya sahabat YouTube. Jadi di video-video saya sebelumnya itu sudah saya sampaikan, silakan diobrak-abrik channelnya ya sahabat YouTube, silakan dilihat. Kemudian setelah sahabat YouTube tahu berapa jumlah yang akan sahabat YouTube dapatkan di pencairan bulan ini Oktober tahun 2020 ini, persiapan kedua kartu KKS pastikan dipegang sendiri-sendiri. Baik itu yang BPNT ya sahabat YouTube, dan ini saya pesan untuk yang BPNT, proses pencairannya sesuai juknis yang sudah ditetapkan. Jadi para penerima BPNT ini membawa kartu ATM-nya dari rumah, bawa ke e-warung atau penyalurnya, kemudian digesek ya, digesek. Setelah digesek pulang membawa barang atau sembako beserta kartu ATM-nya. Jadi kalau misalkan ada penyalur yang menghendaki kartu ATM-nya itu dikumpulkan dulu, digesek dulu, itu menyalahi aturan sahabat YouTube, dan itu rawan terkait dengan penyalahgunaan. Oleh sebab itu, kalau bisa di seluruh Indonesia ini proses penyaluran BPNT berjalan sesuai dengan juknis, berjalan sesuai real yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu KPM datang membawa kartu KKS-nya, silakan digesek di mesin EDC, silakan diambil sembakonya atau barangnya, silakan pulang membawa kartu ATM beserta sembakonya, dan itu dilaksanakan dalam satu waktu, tidak menunggu berhari-hari. Misalkan geseknya sekarang, ngambilnya 2 hari berikutnya, itu salah, tidak boleh ya sahabat YouTube. Mohon ini dipahami, siapapun yang melihat video ini tolong diinformasikan. Jadi persiapan untuk menyambut pencairan PKH bulan Oktober tahun 2020 ini adalah yang pertama, pastikan sahabat YouTube tahu berapa jumlah nominal bantuan yang akan didapatkan. Yang pertama. Yang kedua, pastikan kartu KKS atau kartu PKH ATM merah putih itu wajib dipegang sendiri-sendiri dan manfaatkan secara mandiri. Kalau tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan, cara ngambilnya, silakan koordinasi minta bantuan kepada pendamping PKH. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya, semoga video ini bermanfaat. Dan sebelum meninggalkan video ini, saya pesan, PKH ini bukan bantuan selamanya ya, bukan bantuan abadi sahabat YouTube. Jadi mohon pengertiannya
untuk tidak menggantungkan diri terhadap PKH. Siapapun itu, para KPM PKH minta tolong kalau bisa mendapatkan bantuan PKH, sisihkan sedikit demi sedikit. Kalau sudah ngumpul buat modal usaha yang lama, yang kemudian modal usaha ini dibuat usaha kecil-kecilan, tidak apa-apa, yang nantinya bisa nambah kebutuhan sehari-hari. Syukur alhamdulillah kalau usahanya besar dan bisa menyebabkan sahabat YouTube semua, khususnya para KPM PKH, bisa digraduasi secara mandiri sejahtera. Oke sahabat YouTube, itu saja, sekian, terima kasih. Sebelum meninggalkan video ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube untuk terus mendukung channel Diari PKH ya sahabat YouTube, dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.